Halo sahabat Merah Putih, bertemu kembali dalam channel kami. Like and share, dan jika ingin berlangganan, subscribe dan nyalakan loncengnya. Halo sahabat, kita bertemu kembali di dalam pembahasan soal. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai soal yang berhubungan dengan masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Nah, kita langsung saja ke nomor yang pertama. Nah, suatu kegiatan mengkombinasikan dan mengolah masukan atau input untuk menghasilkan keluaran atau output, sehingga nilai barang tersebut bertambah disebut, masihkah ingat ketika mengolah masukan input dan menghasilkan keluaran output? Iya, benar sekali. Jawaban yang tepat untuk menjawab nomor 1 adalah kegiatan produksi. Ya. Nah, sudah pernah kita bahas sebelumnya pernyataan yang dimaksud dalam soal nomor 1 itu adalah merupakan kegiatan produksi. Dalam proses produksi, terjadi kegiatan mengkombinasikan berbagai input atau masukan, ya, yang juga disebut faktor-faktor produksi, menjadi keluaran atau output sehingga nilai barang tersebut bertambah. Ya. Oke, kita berlanjut ke nomor yang kedua. Tujuan utama produksi dapat dilihat dari proses produksinya. Nah, tujuan produksi untuk memberi nilai tambah suatu barang dan jasa, ya, terlihat pada proses yang mana? Apakah A. mengombinasikan berbagai faktor? Apakah B. merencanakan kegiatan produksi atas barang tertentu? Apakah C. mengubah bahan baku menjadi barang pelengkap? Apakah D. mengolah barang setengah jadi menjadi barang jadi? Apakah E. mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi? Nah, nomor kedua, ingat di sini titik tekannya untuk menjawab soal nomor 2 ini adalah tujuan produksi untuk memberi nilai tambah suatu barang dan jasa. Nah, terlihat pada nomor berapa? Iya, benar sekali, yaitu mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi, di mana kita ketahui bersama bahwa tujuan proses produksi itu ada 2, ya. Nah, yaitu memberi nilai suatu barang dan menambah nilai suatu barang. Nah, ketika kita memberi nilai suatu barang dapat dilihat dalam proses produksi. Nah, yang mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi. Sementara itu, menambah nilai suatu barang dapat dilihat, ya, dalam proses produksi yang mengubah barang setengah jadi menjadi barang jadi, gitu ya. Jadi nomor 2 adalah jawaban yang tepat adalah yang E, mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi. Oke, kita berlanjut ke soal nomor 3. Nah, saluran distribusi harus dipilih oleh perusahaan agar mampu memasarkan produk kepada konsumen. Penerapan saluran distribusi yang tepat tentu akan memberikan keuntungan. Salah satunya, apakah yang A? Jumlah lapangan pekerjaan di bidang ekspedisi pengiriman barang meningkat. Apakah yang B? Kendala perbedaan tempat antara produsen dan konsumen dapat teratasi. Apakah yang C? Pengeluaran pembiayaan pengiriman barang yang cukup mahal. Apakah yang D? Pengangkutan barang akan membutuhkan waktu yang lama. Ataukah yang E? Perusahaan akan memperoleh keuntungan yang besar. Nah, jawaban nomor 3 ini tentang saluran distribusi yang tepat ini akan menguntungkan bagi manusia. Nah, berupa apa? Ya, benar sekali. Jawaban yang tepat untuk nomor 3 ini yang B, ya.
di mana ketika kita menggunakan saluran distribusi yang tepat, nah, kendala perbedaan tempat antara produsen dan konsumen dapat teratasi, gitu ya. Di sini saluran distribusi ya merupakan saluran ya yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan produk sampai kepada konsumen. Nah, biasanya tempat kegiatan produksi ini berbeda-beda tempat dengan tempat tinggal konsumennya. Nah, akibat perbedaan tersebut, proses penyaluran dan pemasaran itu harus diatasi dengan memilih saluran distribusi yang tepat sehingga kendala perbedaan tempat antara produsen dan konsumen dapat teratasi. Ya, mudah bukan cara menjawabnya? Oke, kita berlanjut ke soal nomor 4. Nah, permasalahan ekonomi yang dihadapi pengusaha konveksi untuk menciptakan hasil kualitas. Nah, di sini ya, pengusaha konveksi, pengusaha yang bergerak dalam bidang merubah kain menjadi baju atau barang setengah jadi menjadi barang jadi. Nah, titik tekan dalam soal ini adalah di hasil yang berkualitas. Nah, ketika seseorang ingin menghasilkan barang yang berkualitas, apakah A. teknik memproduksi barang, B. waktu barang yang akan diproduksi, apakah C. siapa yang akan memproduksi, apakah D. jenis produk yang akan diproduksi, ataukah E. segmen pasar sasaran hasil produksi? Iya, tepat sekali ya. Jadi, untuk menjawab soal nomor 4 ini adalah berkenan dengan tekniknya ya. Nah, di sini ketika seseorang bertindak sebagai wirausahawan, nah sebagai produsen tentunya telah menentukan jenis barang yang akan diproduksi. Langkah selanjutnya yaitu menjawab pertanyaan how, bagaimana. Nah, pertanyaan how ini ya berkaitan dengan teknik produksi yang akan diterapkan. Penentuan teknik produksi harus mempertimbangkan berbagai aspek untuk menciptakan produk yang berkualitas namun tetap terjangkau oleh daya beli masyarakat ya. Oke, kita berlanjut ke soal nomor 5. Setiap hari ya melakukan kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi dapat diartikan sebagai kegiatan, ini mudah sekali. Apa itu kegiatan konsumsi? Iya, benar sekali ya. Kegiatan konsumsi itu adalah mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa. Nah, kegiatan konsumsi ini merupakan kegiatan yang menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup tentunya. Nah, kegiatan konsumsi juga disebut kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna barang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oke, mudah bukan?